Menjaga Bhinneka itu topik Mata Najwa malam hari ini. Pak Kapolri, sejauh mana saat ini proses pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama? Sebelum saya masuk ke sana, saya pikir saya perlu menjelaskan sedikit dari analisis saya mengenai kenapa ini kasus ini dan sekaligus demo ini menjadi perhatian kita bersama dan menjadi penting gitu ya. Saya melihat bahwa kasus ini dimulai dari ada beberapa pihak yang tidak begitu nyaman dengan karakter atau gaya berbicara daripada saudara yang dilaporkan, Basuki Cahayapurnama. Tapi kemudian ketika terjadi peristiwa yang di YouTube diviralkan, yaitu pernyataan pada saat beliau di mana? Pulau Seribu. Pulau Seribu, ya tanggal bulan September, ini kemudian mendapat momentum. Momentum karena dilihat ini ada bahasa-bahasa yang diduga berkaitan dengan penodaan agama. Dari momentum ini kemudian menjadi besar. Setelah menjadi besar, ada persepsi bahwa penodaan agama sudah terjadi karena adanya pendapat dari MUI. Nah setelah itu banyak pihak kemudian menumpangi, termasuk kepentingan politik pilkada. Karena bagaimanapun juga petahana ini juga memiliki potensi yang cukup, elektabilitasnya cukup tinggi. Ini kepentingan politik tidak bisa dipisahkan dari sini. Jadi itu analisa Anda ini lebih kepentingan politik yang mengemuka? Kepentingan pribadi, kemarahan karakter, plus tadi kemudian ada dugaan penodaan agama yang bisa memicu solidaritas, dan kemudian yang ketiga adalah ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggunakannya untuk kepentingan politik pilkada, ditambah dengan adanya agenda-agenda yang sudah cukup lama dari kelompok-kelompok yang ingin mendirikan khilafah. Ini dapatkan momentum juga ini. Nah oleh karena itu penyelesaiannya ini memang komunikasi politik dilakukan kepada tentunya pihak-pihak yang bertanding dalam Pilkada DKI. Ini penting untuk memisahkan antara kepentingan politik tadi dengan kasusnya sendiri. Dan saya kira ini sudah terjadi dengan baik. Ketika sudah tercampur begitu rupa, saya ingin minta tanggapan. Apakah analisa tadi Anda juga? Saya ingin menambahkan, kalau Pak Kapolri kan melihatnya dari sisi heavy-nya, titik tekannya kepada politik. Kenapa masalah ini menjadi besar? Saya ingin menambahkan dari perspektif agama. Jadi ini menjadi begitu besar karena ini terjadi di masyarakat yang religius, tadi saya katakan, masyarakat agamis, yang lalu kemudian ungkapan dalam menggunakan agama atau term-term agama itu digunakan untuk pendekatan yang konfrontatif, gitu, bukan yang promotif. Ini yang kemudian menimbulkan gejolak, gitu. Jadi agama digunakan untuk sesuatu yang kemudian saling berkonfrontasi antara para pihak yang, apalagi yang berbeda agama, begitu. Nah, ini yang menurut saya persoalannya menjadi sangat kompleks selain tadi persoalan politik tadi itu. Koreksi sedikit, saya tidak menekankan bahwa permasalahan ini lebih berat dominan di politik. Bukan hanya ansih politik, tetapi sudah bercampur. Bukan. Bisakah kemudian sekarang dipisahkan, Pak Kalau Kapolri? saya berpendapat bahwa masalah mendasarnya justru ketidaksukaan akan karakter dari orang-orang tertentu yang sudah tidak suka dengan karakter gaya berbicara dari yang dilaporkan gubernur. Kemudian ada momentum ketika ada peristiwa pernyataan yang diduga menista agama, sehingga akhirnya membangun persepsi, dan masyarakat kaum muslim paling mudah juga terpicu solidaritasnya ketika ada dugaan penistaan agama oleh yang lain gitu. Nah itu yang dibangun, sehingga saya kira kita harus berpikir betul-betul jernih untuk memisahkan antara politik tadi. Kita perlu waspadai penyusupan daripada kelompok-kelompok khilafah. Bisakah diidentifikasi kelompok-kelompok mana yang memang memanfaatkan menunggangi isu ini? Iya, kita paham dengan itu. Kita paham dengan kelompok-kelompok itu. Kemudian yang sekarang kita lihat bahwa dengan segala komunikasi politik dan kemudian dengan pendekatan berbagai tokoh yang berpikir jernih, kelompok-kelompok moderat ini, kita melihat bahwa yang akan demo ini lebih kepada mereka yang marah karena pribadi kepada saudara Basuki Cahayapurnama, plus mereka yang terprovokasi, terbangun persepsi bahwa penistaan agama sudah terjadi. Nah ini yang kita harap, plus kelompok yang akan bangun agenda khilafah. Nah dalam hal ini saya melihat bahwa demo ini menjadi ada kerawanan karena jumlahnya saja yang besar.
Ada berapa banyak yang akan berdemo, Pak Kapolri? Ya, mungkin kira-kira puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Puluhan ribu seperti kemarin 20.000, 30.000 bisa lebih. Oke. Nah, yang Pak Kapolri sebelum terlalu jauh saya ingin minta, karena ini menarik, tapi saya ingin minta Mbak Yeni untuk menanggapi analisis Pak Kapolri tadi. Ya menurut saya kalau soal, saya justru ingin mengajak masyarakat kita semua ya untuk melakukan otokritik. Kalau perkara penghinaan agama, penistaan agama, kita sering kok melakukan hal yang sama. Kadang-kadang secara tidak sengaja ketika kita berbincang-bincang dengan teman, kadang-kadang nggak sengaja menyinggung akidah agama lain. Itu sering terjadi. Jadi saya berpikir bahwa ini seharusnya tidak melulu dalam domain agama. Janganlah membawa sentimen agama dalam persoalan politik, karena itu bahaya sekali. Sentimen Kita agama sudah mengalami banyak sekali konflik yang terjadi di zaman-zaman dulu ya, konflik soal sara jangan dibawa-bawa dalam urusan pilkada. Kita sudah mengalami banyak daerah di Ambon, di Poso dan lain sebagainya gara-gara soal sara dipakai untuk urusan politik. Sudah cukup negara ini, sudah cukup bangsa ini mengalami konflik. Yang namanya penistaan agama di samping ucapan, oke, Pak Ahok juga menyinggung perasaan orang Islam, tapi juga tindakan. Demi Allah, yang dilakukan oleh ISIS itu penistaan agama itu. Membunuh orang seenaknya dengan atas nama agama Islam, penistaan agama Islam itu. ISIS dengan bunuh anak kecil, perempuan, orang tua, suku Yazidiyah dihabisin semua di Irak itu. Apa yang terjadi di kota Aleppo nah, sekarang kita lihat yang penistaan agama itu bukan hanya ucapan, oke ya ucapan ya, tapi juga perbuatan yang bertentangan dengan agama, kemudian mengatasnamakan agama, itu juga penistaan agama. Apakah Anda melihat yang dilakukan Pak Ahok dengan ucapannya sudah masuk kategori penistaan agama, Pak Said Agil? Menyinggung perasaan. Kalau penistaan atau enggak, baris krim itu ya, sudah di tangan kepolisian itu. Apa? Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu dilihat dari bukan maksudnya. menyinggung perasaan itu karena yang ngomong bukan orang Islam dan bukan ya bukan yang bidangnya, bukan ahlinya lah. Karena yang ngomong. Menurut saya, yang paling bijak adalah segera membawa hal ini ke proses hukum. Biarlah hukum yang lalu kemudian mengadili. Apakah ini masuk kategori penodaan, penistaan atau tidak begitu. Nah, dan ini sudah. Jadi sebenarnya kalau saya melihat yang ingin berdemo ini kan ingin mendapatkan garansi, jaminan bahwa negara, pemerintah dalam hal ini betul-betul serius untuk membawa persoalan ini ke proses hukum. Dan ini kita sudah mendapatkan penjelasan. Gitu. Baik. Jadi saya sependapat dengan Pak Menteri tadi. Kami sudah berdialog dengan saudara-saudara kita yang melakukan unjuk rasa besok. Baik. Sebagian besar itu adalah sebenarnya menginginkan proses hukum. Mereka tidak menginginkan agenda lain. Meskipun nanti akan disusupi oleh kelompok-kelompok lain yang punya agenda, baik politik maupun yang lain-lain, mereka paham itu dan mereka berusaha untuk melepaskan itu. Baik. Sehingga kalau ada pihak-pihak lain, mereka serahkan kepada aparat keamanan. Baik, kita harus break untuk headline-nya, Pak Tito. Setelah headline-nya kita akan kembali karena kemudian yang menarik adalah ketika Panglima TNI yang malam ini hadir sempat mengatakan TNI tidak mentolerir gerakan memecah belah bangsa, provokasi atau politisasi SARA. Apa maksudnya Panglima TNI bicara itu? Setelah headline-nya tetaplah di Mata Najwa.